Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama tim pembolang mengadakan panen di hutan Sumatera yang akan dikirim untuk madu keren cadas pada tanggal 27 November 2022 Ahad. Silakan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang membutuhkan, japri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat semuanya, ini kita ini ada novel di sebelah ya. Ini kita lanjutkan ya, kita isi break pertandingan Belanda versus Qatar. Kasihan juga Qatar ya, sudah kalah, tidak pernah cetak gol lagi, tuan rumah. Lagian juga pelatihnya nggak terkenal. Siapa pelatihnya itu? Apa prestasinya? Yaitu sama seperti Afrika Selatan yang tidak lolos pada putaran berikutnya. Jadi terlalu sibuk dengan persiapan sebagai tuan rumah yang baik, tapi lupa mempersiapkan tim jagoannya ya. Ini kita bicara soal perkembangan terakhir ya. Kalau survei ya pegang aja lah. Anggap saja Ganjar, Anies, Prabowo, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, bolak-balik itu aja ya. Karena kebetulan memang gara-gara presidensial threshold, sosok lain tidak bisa hadir gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi Sobat Era sekalian, kita akan bahas mengenai pendapat Panggi Sarwi Caniago yang menarik ya. Panggi Sarwi Caniago, pemilih rasional cenderung pilih Anies Baswedan. Why? Tentunya ya. Oke, memang kita baca dan kita hayati, kita ulas ya. Oke, Sobat Era sekalian, sebagaimana dilansir oleh Republik Merdeka. Republik Merdeka, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan para pemilih rasional ya, rational voters. Temuan itu terpotret dari hasil survei terbaru Foxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Sarwi Caniago mengatakan data yang didapatkan menunjukkan adanya perbedaan mencolok karakter pemilih antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Panggi mengurai pemilih Anies memilih berdasarkan alasan rasional dengan melihat prestasi dan kinerja. Sedangkan Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis di mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Sementara Prabowo dipilih karena faktor psikologis di mana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Panggi dalam keterangannya. Yang menurut Cebonger itu tidak ada prestasinya ya. Dalam model pertanyaan yang sama, kata Panggi tercatat sebesar 42,0% menjawab Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4% dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas. Segmen pemilih rasional menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas, dan kompetensi, sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting, ujar Panggi. Oleh karena itu, masih kata Panggi, kandidat yang berprestasi menjadi pilihan paling objektif di segmen ini. Janji politik yang sifatnya wacana dan sebatas angan-angan sangat tidak relevan, mempengaruhi pemilih yang rasional. Pemilih lebih percaya bukti bukan janji. Hal ini tentu saja akan menguntungkan calon presiden yang mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang mempunyai segudang prestasi. Rekam jejak ini akan lebih mudah untuk dikapitalisasi sebagai sarana untuk meyakinkan publik bahwa dia layak memimpin sebagai seorang presiden, pungkasnya.
Jadi sobat era sekalian, itu tadi ya Vox Populi Center ya, Vox Populi Center yang melihat dari soal ini ya, soal yang terkait tentunya dengan survei yang dia lakukan bahwa kalau pemilih rasional pilihnya Anies Baswedan, kira-kira begitu ya. Jadi sobat era sekalian, kita lihat lebih lanjut ya. Dan kalau seandainya memang pemilihnya itu terdidik ya, makanya perlu yang namanya voter education. Memang mereka akan memilih pemimpin yang kira-kira bisa menunaikan janji kepada pemilihnya, achievement, prestasi ya. Dan biasanya mereka akan melihat parameter yang betul-betul objektif. Nah, dalam konteks ini sobat era sekalian, kalau kita bandingkan ya, kadang-kadang orang mikir lucu. Membandingkan Jokowi yang Presiden Republik Indonesia 2 periode dengan Anies Baswedan. Ya enggak bisa dibandingkan, ojo dibanding karena ya tentu saja beda lah ya kan. Satu presiden 2 periode dan satunya gubernur. Ruang lingkup kerjanya beda, anggarannya beda ya. Rentang kendalinya beda. Jadi bandingkannya dengan siapa? Ya bandingkan dengan calon, dengan Prabowo ya kan? Anies, Ganjar. Nah dari situ kita objektif. Kalau kita bicara tentang memimpin suatu daerah, apakah Ganjar berhasil di Jawa Tengah? Kalau berhasil, indikator keberhasilannya apa? Biar objektif, jangan penampilannya doang ya, merakyat dan lain sebagainya. Kan kita juga bingung kalau nggak ada achievementnya. Anies apa achievementnya dan Prabowo apa achievementnya sebagai Menteri Pertahanan. Nah dari sana kira-kira bisa nggak dibandingkan siapa yang paling berprestasi ketika memegang jabatan. Apakah Ganjar yang sudah menjabat selama kurang lebih 9 tahun ya? Apakah Anies yang menjabat 5 tahun paripurna? Apakah Prabowo yang menjabat selama lebih dari 3 tahun? Nah itu saja dari durasi kan gak bisa dibandingkan. 3, 5, dan 9 tahun. Harusnya Ganjar Pranowo yang paling bisa dilihat prestasinya. Karena kalau kita melihat prestasi Anies ketika jadi menteri ya gak relevan juga. Karena cuma berapa lama kan, gak terlalu lama juga. Jadi sering kita ngotot soal prestasi orang, tetapi kita nggak jelas indikatornya apa untuk mengatakan orang itu berhasil atau tidak. Nah sebenarnya yang paling mudah dinilai itu adalah satu periode jabatan yang utuh. Jadi Prabowo akan dinilai nanti setelah dia selesai dari Menteri Pertahanan. Jadi satu periode yang utuh. Tapi jangan lupa Prabowo pun nggak bisa juga dinilai sebaik-baiknya karena dia bukan kepala daerah. Bukan primus inter paresnya, bagaimanapun kan dia bergantung pada presiden juga gitu. Nah, yang bisa dibandingkan Ganjar ketika dia 2 periode. Tapi sebenarnya kalau mau kita bandingkan, ya kira-kira pada periode yang crossing saja. Apa yang dilakukan Ganjar dan apa yang dilakukan Anies misalnya. Tapi itu pun tetap saja nggak bisa dibandingkan. Karena itu sebenarnya ya kepada para pembanding ini ya silahkan membandingkan sefair-fairnya antara prestasi Ganjar, prestasi Anies dan prestasi Prabowo dengan objektif tanpa sentimen. Nah dari sana kita akan tahu siapa yang sesungguhnya berprestasi. Kira-kira begitu ya. Oke. Wow, Bang Refli Harun hebat, jenius, mantap, keren, jaras. Pertama jeniusnya di mana, hebatnya di mana, mantapnya di mana. Kemudian ada lagi, wow Pak Anies Rashid Baswedan itu orang hebat, jenius, baik, jujur, benar, amanah, mantap, keren, jaras. Ya. Jadi kalau kita membandingkan ya bandingkanlah apple to apple objektif ya, jangan dengan sentimen tapi dengan argumen. Kalau dengan sentimen ya susah. Karena saya tidak pernah mendengar ya apa achievement dari Ganjar yang bisa kita kuantifikasi misalnya. Ya kan? Baik kualitatif maupun kuantitatif tentunya.
Apa keberhasilan Prabowo yang kuantitatif kualitatif, apa keberhasilan Anies yang kuantitatif dan kualitatif. Ya Anies saya pernah lihat ya apa-apa saja prestasinya, tetapi sekali lagi ya mungkin bisa dibandingkan, mungkin tidak juga ya. Oke. Yang pilih Ganjar bukan karena prestasinya tapi milih karena masih sakit hati Ahok dikalahkan Anies. Kemudian saya yakin Bung Repi satu frekuensi dengan Anies. Satu frekuensi dalam pengertian saya ingin kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu siapapun yang mau membawa kebaikan ya pasti saya dukung. Ya. Jadi kalau misalnya kebaikan itu diletakkan dalam kerangka demokrasi misalnya, ya yang akan saya dukung adalah ya pemimpin yang bisa membawa demokrasi. Kan kira-kira begitu. Pemimpin yang bisa membawa demokrasi, yang bisa mengembangkan, membuat demokrasi tumbuh, flourish, ya kan? Itu yang akan saya dukung. Kemudian pemimpin yang bisa melindungi hak asasi manusia, pemimpin yang mau menegakkan hukum, itu pasti saya dukung, siapapun dia. Tapi kalau pemimpin yang jadi alat oligarki, ya enggak lah. Pemimpin yang tidak mau peduli dengan matinya 6 anak manusia, ya enggak lah, ya kan? Yang kita butuhkan adalah pelindung, pengayom, ya, pensejahtera masyarakat, kira-kira begitu. Pekalongan hadir Bang, Pak Anies lebih unggul, tak bisa dipungkiri mayoritas pendukung Jokowi berpendidikan rendah, zero logic. Salam Bang dari Pekalongan, Pak Anies juga merakyat bukan hanya Ganjar. Yang tidak rasional itu yang tidak mau turun dari kursi empuknya. Puyeng mikir politik sekarang ya, jangan puyeng-puyeng. Pikir saja yang mampu kita pikir ya. Oke. Sentimen itu rezim ini Bung, kalau argumen dipidanakan. Kemarin kita ikut rombongan satu bus ke GBK dari Cilegon. Lumayan 120.000 plus makan siang, tapi tetap kita dukung Anies, sekali-kali kita prank Jokowi. Luar biasa ya. Salam dari Pekanbaru Bang, salam 0%. Dukung boleh saja kepada siapa saja, tapi yang realistis saja. Dulu saya dukung Jokowi tapi saat ini berubah. Ya sebenarnya berubahnya itu bukan karena sentimen, karena ternyata orangnya yang berubah sudah. Atau jangan-jangan kita nggak pernah tahu gara-gara presidential threshold ya kan. Coba imagine ya, kita disuruh memilih antara Prabowo sama Jokowi di 2014. Satu, menantu Soeharto, penguasa otoriter, ya kan, hidup mewah ya, punya kekayaan triliunan, punya kuda ya, rumahnya gedungnya minta ampun, punya helipad ya, punya helikopter juga. Jangan-jangan ya, saya helikopter tahu apa enggak, ada apa enggak saya enggak tahu, tapi helipad punya ya. Kalau kita ke rumah Rocky Gerung kesananya lagi, pernah saya lewati juga satu kali. Lalu dianggap pelanggar HAM. Melawan Jokowi yang kita tidak tahu track recordnya tapi dianggap baik. Ada prestasi SMK, kemudian dianggap wali kota terbaik. Prabowo sendiri bilang wali kota terbaik di dunia. Kemudian macam-macam lah, termasuk dapat kalau nggak salah Bung Hatta Anti Corruption Award ya kan, karena orang waktu itu sangat melihat wah ini bagus nih wali kota nih, lugu, anti korupsi dan lain sebagainya, sederhana, sehingga orang banyak kepincut ya kan. Nah kalau kemudian akhirnya dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, maka ada dua kemungkinan. Ekspektasi kita yang terlalu tinggi ya kan, atau memang aktornya yang berubah. Atau jangan-jangan aktornya tidak pernah berubah tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Sederhana kan? Nah, kalau kita bicara ekspektasi atau tingkat kepuasan, ya masing-masing orang berbeda. Pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ya puas, bahkan sejak hari pertama pun puas dia. Dia tidak lagi mengevaluasi bagaimana pemerintahan berjalan, pokoknya puas. Karena kalau diletakkan dalam kerangka demokrasi, hak asasi, konstitusi dan pemberantasan korupsi, mereka puas karena mereka terlindungi. Ya kan? Kalau korupsi nggak diapa-apain, ya kan? Kalau mengkritik pemerintah, mengembat orang yang mengkritik pemerintahan nggak diapa-apain. Tapi sebaliknya,
terjadi pada perlakuan berbeda kepada mereka yang mengkritik. Nah, jadi sehingga ya wajar saja kalau tidak puas karena kita menginginkan kebaikan bersama. Jadi frekuensi itu adalah kebaikan bersama. Jadi kalaupun Anies menang, ya saya nggak mau pendukung Anies saja yang kemudian bisa menikmati demokrasi, menikmati perlindungan hak asasi, menikmati menghargai konstitusi dan juga melakukan diberantas korupsinya. Tapi itu berlaku kepada semuanya. Jadi kita harus objektif dalam konteks ini ya, sahabat era sekalian. Karena itu didiklah pemilih agar menjadi pemilih yang rasional, sehingga ketika dia memilih dia akan betul-betul menimbang calon mana yang akan membawa mudarat, kebaikan, kemanfaatan bagi bangsa ini, bukan memecah belah, memprovokasi untuk menjadi presiden yang sebelah. Presidennya kan presiden The Republic of Indonesia, bukan presiden The Relawan ya. Itu saja sobat era sekalian, kita lanjutkan penontonan kita, tapi terus terang I'm sleepy and then this is the time to go bed, to sleep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.